Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Uniriva tidak sanggup memikirkan konsep Tritunggal. Dan bagi saya itu wajar karena dia bukan seorang Kristen dan dia tidak punya pemahaman cukup tentang Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Tuhan itu tiga, masuk akal nggak Tuhan itu tiga dalam satu? Maka saya akan menguji ini dalam kaidah berpikir saya. Contoh, makanya saya kasih tadi contohnya. Kalau dia katakan, saya ini sebenarnya satu, tapi ada tiga. Nah, ini otak saya ngelek, ini menolak. Loh, kalau kamu satu, tapi tiga, yang benar yang mana? Tiga atau satu? Satu apakah sama dengan tiga? Nah, otak saya kan ngelek nih, tidak. Ini bertentangan dengan kaidah berpikir. Tapi kalau ketika dikatakan satu, ya satu apa? Ya satu. Oh iya, wajar, dia kan Tuhan. Nggak ada yang mirip dengan dia, yang namanya dia Tuhan. Kalau seandainya Tuhan itu lebih dari satu, ya berarti Tuhan banyak dong. Nah, saya sebagai manusia kira-kira memiliki Tuhan banyak gimana nih? Wah, konsekuensinya bahaya nih. Kalau yang satu pengen keledai kakinya 5, yang satu lagi pengen keledai kakinya 3. Wah, kalau dia berantem, habis kita nih. Bayangkan Tuhan berantem kayak film dewa-dewa ya kan? Antara dewa Zeus berantem dengan saudaranya kan, habis kita nih kalau dia berantem. Nah, akhirnya kita berpikir, oh masuk akal ya kalau Tuhan itu satu dan tunggal ya. Kan begitu. Nah, bukan Tuhannya yang diempiriskan, tetapi pengajarannya silakan dibuktikan. Ketika Allah berkata begini, aku adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka secara empiris saya mengalami apa? Oh iya ya, kalau seandainya Tuhan itu Tuhan yang kejam, otomatis dia kalau seandainya ada orang tidak beriman langsung dipenggal itu sama anak kecil yang menyusui misalnya. Wah, ini Tuhan kejam. Dia nggak Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Tuhannya Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah ketika ada orang kafir langsung dimatikan, tapi dikasih dulu ilmu, diutus nabi kepadanya, diutus rasul kepadanya, diperingati, wah ini bentuk rahmat Tuhan, Tuhan penyayang nih. Ketika ada Sodom Gomora nggak langsung dibumi hamut, ini kan lagi, bukan saya ini lagi mencontohkan loh, ini loh brother. Kan itu begini. Gimana sih? Ketika Uni mengatakan Tuhan itu Tuhan Tapi itu, kasih ajuan Elia, tunggu dulu. Kasih kamu pendapat dari Kristen juga loh. Kalau mengenal Tuhan itu by empiris, rasional atau bagaimana? Biar saya juga bisa. Silakan. nanti kita ini terbalik aja ke bawah. Gini, Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beyond logic. Nah, Kok Tuhan tidak beyond logic? Gimana sih? Tuhan itu beyond logic. Pengajarannya itu logik. Itu sih, iya. mana sih? Kan saya tadi bilang Tuhan itu beyond logic. Ya. Tuhan beyond logic. Lalu mengatakan pengajarannya Logik. Oke. Bukan logic. Dengar ya. Tuhan itu beyond logic, melampaui akal. Pengajarannya itu logik. Logik. Oke, logik ya. Kalau pengajarannya mengenai dirinya sendiri dan beyond logic, mungkinkah kamu melogikkan pengajarannya sendiri mengenai dirinya yang beyond logic? Kok melogikkan dirinya? Gimana sih ini? Ini dengar coba. Gini. Santai. Tadi kan Anda itu berbicara tentang dirinya lah yang satu lah, bla 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 bla. Itu pengajarannya, karena dia kan gini, dia itu mengajari manusia bukan monyet ya. Kalau dia ajari manusia, maka manusia itu karena yang membedakan manusia dengan monyet adalah akal. Saya kasih sketsa nih. Biar Tunggu, biar tangkap poin saya dulu ya. Saya ulangi ya, ini saya ulangi sekali lagi loh ya. Nanti baru patahkan argumen saya, baru masukkan argumenmu yang benar ya. Itu namanya diskusi, edukasi. Saya katakan tentang Tuhan itu beyond logic ya. Tentang Tuhan itu jangan dipotek-potek. Oh, sifatnya Tuhan, oh zatnya Tuhan, oh tubuhnya Tuhan. Bukan begitu. Yang disebut dengan Tuhan itu, entitas yang disebut dengan Tuhan adalah zat Allah dan sifatnya dan segala yang ada pada dirinya. Jadi itu tidak terlogikakan ya, tidak terlogikakan ya. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan bahwa dia memiliki sifat tunggal, itu artinya ada pengajaran. Maka pengajaran ini harus logik. Kenapa? Karena dia bukan ngajarin monyet yang tak berakal, tapi dia mengajarkan manusia yang berakal. Ketika dia mengatakan dia satu dalam tiga, tiga dalam satu, ini bertentangan dengan akal. Ya, kenapa? Karena ketika dikatakan tiga dalam satu, satu dalam tiga,
ini sama sekali adalah pengajaran yang unlogic, bukan beyond logic, tapi unlogic, bertentangan dengan akal. Satu tidaklah tiga, tiga tidaklah satu. Nggak mungkin lingkaran itu pada saat bersamaan adalah segitiga. Tidak mungkin laki-laki pada saat bersamaan adalah perempuan, kecuali transgender. Nah, maka Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan memiliki sifat tunggal. Maka ketika kita menerima apa definisi tunggal, kita ambil tunggal. Tunggal ya tunggal, satu ya satu. Nggak ada tunggal itu adalah tiga, tiga itu adalah tunggal. Maka pengajaran ini harus logik. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan manusia yang punya logika. Ketika Tuhan mengajarkan manusia yang punya akal, tapi pengajarannya itu membantahi akal, artinya Tuhan sedang menghina manusia. Memberikan pengajaran yang bertolak belakang dengan fungsi-fungsi manusia sebagai makhluk berakal. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika Tuhan, jadi jangan dipotek-potek ya. Oh, sifat Tuhan adalah Tuhan. Wah, kami tidak pernah mendikotomikan Tuhan. Kami tidak bikin Tuhan seperti puzzle. Kita bicara tentang zat dan sifatnya yang adalah entitas tertinggi yang disebut dengan ilah yang bernama Allah ini, itu laisa kamislihi syai'. Dengar ya, laisa kamislihi syai' artinya beyond logic, tak ternalar. Tapi ketika yang laisa kamislihi syai' ini berkata bahwa aku punya sifat tunggal, maka pengajaran tunggal ini tak akan bertentangan dengan akal dan logika. Apa definisi tunggal? Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada lebih daripada satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Kalau ada yang dikatakan aku tunggal, tapi ternyata tunggalku adalah tiga, tiga adalah tunggal, ini Tuhan sedang memijak-mijak logika manusia. Ini ibarat kata anak umur 5 tahun dipaksa mempelajari skripsi ini. Ya, aduh nggak sanggup, nggak mungkin. 3-1 maksudnya apa? 3 ya 3, 1 ya 1 gitu. Nah, jadi tolong ya, entitas yang disebut dengan Tuhan itu beyond logic, tapi pengajarannya itu logik. Ya, mungkin silakan. Oke, gedein saya dong. Besarkan dia. Oke. Ya. Bentar ya. Saya masih menunggu Elia ya dengan penjelasan keagamaannya ya. Saya ingin tahu bagaimana cara mereka mengenal Sabar Tuhannya dong. ya. Oke. Ini yang mau saya kritisi dari tadi. Simple sebenarnya, nggak lama-lama. Tuhan is beyond logic. Ya, Tuhan katanya biologik. Pengajarannya tentu adalah nomina. Artinya pengajaran yang diterima dari Tuhan harus logik. Oke. Tuhan beyond logic, pengajarannya harus logik. Nah, pertanyaan saya, kalau dia mengajarkan mengenai dirinya yang beyond logic, haruskah kamu paksakan pengajarannya itu logik? Oke, bisa jawab langsung? Ya, silakan. Kita diskusi. Saya jawab, ketika Tuhan mengajarkan manusia tentang Dirinya diri. yang unlogic. Iya, dengar. Saya jawab ini. Coba. Tuhan ketika mengajarkan tentang dirinya, maka Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak akan pernah menginjak-injak logika hambanya. Ketika dia katakan, saya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sesuatu yang manusia pikir ini adalah sifat baik yang ada pada entitas, entah manusia, entah Tuhan. Tapi perlu diingat, ketika Tuhan katakan, ini saya kasih satu contoh, dia ajarkan bahwa aku ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara logika, maka kita tahu bahwa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang memang harus dimiliki oleh Tuhan. Karena kalau dia Tuhan yang maha jahat, membunuhi bayi, tak berdosa, misalnya, maka ini tidak logik sebagai Tuhan. Maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu kita bisa terima dengan nalar. Bukan berarti sifat Rahman dan Rahimnya itu sama seperti manusia. Sehingga sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan itu adalah sifat yang logik seperti manusia. Tetap menjadi beyond logik sifatnya. Karena melampaui ruang dan waktu, sifatnya tidak sama dengan manusia. Tapi kita tahu sifat Rahman Ar-Rahim ini ada. Kita juga punya sifat Rahman Rahim loh. Contohnya apa? Kita kalau lihat anak kecil, nggak langsung kita bunuh kalau dia salah. Ini saya kasih contoh itu ya. Di dalam Sebentar dulu. Allah itu laisa kamislihi syai'. Dengar dulu.
Ya, ketika sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahimnya ini tetap laisa kamislihi syai'. Tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang kita tahu adalah tidak gampang marah, tidak gampang membunuh, memberikan petunjuk, memberikan upah kepada orang benar. Kan begitu. Kalau yang saya nih, saya contoh. Sayangnya saya kepada anak saya, ketika anak saya ini salah, saya tidak langsung bantai kepalanya. Anda percaya nggak Tuhan transenden? Tunggu dulu, selesaikan dulu, jangan ditanya dulu pertanyaannya lain. Saya mau biar Anda paham. Karena saya khawatirnya sebentar dulu, brother, ya, biar enak gitu loh. Tadi kan Anda, kecuali Anda yang memaparkan, boleh Anda panjang waktunya. Anda kan bertanya, saya paparkan, ya. Nah, saya dari tadi nunggu loh pemaparan Anda bagaimana cara Kristen mengenal Tuhan, kan ya. Saya tanggapi dulu argumentasi Anda ya. Ya kan belum selesai, poinnya belum ditangkap. Ya, poinnya belum ditangkap. Ketika Tuhan mengajarkan tentang dirinya, Tuhan tidak mengajarkan tentang dirinya yang beyond logik itu. Nah, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita umat Islam menggunakan bahasa yang kita pahami, itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka orang-orang secara konsensus manusia di dunia ini tahu Ar-Rahman Ar-Rahim ini artinya adalah diterjemahkan menjadi penyayang dan pengasih. Oke, ternyata pengasih dan penyayang ini bukan hanya ada pada diri Tuhan. Ternyata kita manusia punya pengasih dan penyayang. Nah, contoh saya, pengasih dan penyayang saya apa? Anak saya kecil, umur 3 tahun, dia berbuat salah, dia tumpahkan air, atau dia bakar rumah. Saya tidak langsung penggal kepalanya, karena saya maha pengasih dan penyayang. Maka ketika kita berpikir, Tuhan juga punya loh pengasih dan penyayang, sama nggak? Tetap sifatnya itu laisa kamislihi syai'un, melampaui ruang dan waktu, tapi masih bisa ternalar. Oh, nggak mungkin dong Tuhan, kalau ada manusia berdosa, langsung diwariskan dosanya, atau anak kecil yang menyusui dipenggal sama Tuhan. Karena nggak logik, kalau seandainya begitu, berarti Tuhan jahat nih. Kenapa? Saya aja yang ibu-ibu, kalau anak saya salah umur 3 tahun, ya kan dia nggak tahu apa-apa. Masa saya harus bantai nih anak? Nah, maksudnya adalah ketika Tuhan beritahukan bahwa saya ini Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tahu Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang masuk akal. Oh iya, nggak mungkin Ar-Rahman Ar-Rahim dia penggal-penggal anak kecil yang nggak berdosa, dia bunuhi orang yang tidak berdosa. Oh, ini nggak Ar-Rahman Ar-Rahim nih. Maka ketika kami umat Islam diberitahukan oleh Allah, saya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetap Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ini melampaui ruang dan waktu, beyond logik, tetapi secara kami tangkap, oh, saya paham. Karena rasional kami bekerja. Oh, yang namanya Rahman Ar-Rahim itu mengampuni dosa kalau umatnya bersalah, tidak membunuh orang yang benar demi orang-orang jahat, tidak membantai bayi-bayi yang tak berdosa. Ya kan? Itu logika kami gitu loh. Pengajarannya gitu. Oke. Ada lagi? Silakan, Elia. Gini. Oke, keesaan tadi ya, kesatuan. Gue gedein dulu dong saya dong. Gini, saya sebenarnya mengejar Anda untuk mempertanggungjawabkan your argument mengenai inilah pengajaran yang logik. Ini ingat ya, pengajaran ini yang diterima. Logik. Ya lo harus logik toh. Ya. Iya, bukan logik. Itu beda lagi maknanya nanti. Ya. Dia harus logik itu bahasa Inggris. Iya, masuk akal lah gitu. Ya, masuk akal. Akal lah ya. Seperti. Ya. Nah, sebenarnya paradoksnya di sini ya. Tuhan itu beyond logik. Dan dia ketika dia mengajarkan dirinya, pengajarannya itu harus logik. Berarti gini, sebenarnya gini. Manusia itu di dalam subjektivitasnya yang harus mengukur itu logik atau tidak menurut ukurannya. Karena apa yang keluar dari diri Tuhan yang beyond logik itu pasti beyond logik. Karena apabila itu berbicara tentang dirinya, misalnya tadi Moda Rifa bilang Tuhan satu, nggak mungkin 3, bla bla bla. Ya itu saya juga sepakat itu hal yang seperti itu. Ya. Gak ada satu. Sepakat apa nih? Tunggu dulu, sepakat apa nih? Saya nggak tahu sepakatnya saya apa. sepakat bahwa 1 itu bukan 3, 3 itu bukan 1. Tapi yang mau saya tekankan itu begini. Ketika Anda tadi berbicara tentang angka, kalau you percaya bahwa Tuhan transenden, Tuhan itu satu, itu berkaitan dengan logika tadi ya, yang Anda katakan harus logik pengajarannya, 1 bukanlah 3, 3 bukanlah 1. Saya mau tagih Anda tentang parameter yang Anda harus gunakan untuk mengukur transcendentity dari Allah. Tuhan itu transenden. Dia itu transenden dalam pengertian dia memenuhi segala ruang dan waktu. Ketika dia bereksistensi dimanapun, esensinya turut mengikutinya. Ketika dia hadir di dalam
di dalam 1000 tempat secara bersamaan. Apakah Tuhan itu bukan lagi satu? Yang satu itu yang Anda maksudkan sebagai apanya? Esensinya atau eksistensinya? Dan mungkinkah eksistensi? Itu ya. Dan kalau Tuhan itu hadir di dalam eksistensi atau esensinya, dan mungkin nggak Tuhan itu bereksistensi tanpa esensinya? Kalau nanti dikatakan itu hanya eksisten, coba. Jadi satu dalam apanya dulu tuh, coba. Siap. Kita bahas eksistensi dan esensi dulu ya guys. Eksistensi, keberadaan Tuhan. Ya, kita bicara tentang keberadaan Tuhan. Lalu esensi, Elia mengatakan ketika Tuhan itu eksis, dia eksis dengan esensinya. Maka esensi Tuhan itu apa? Esensi Tuhan itu tidak ada manusia yang tahu kecuali dia yang kasih tahu. Kecuali ada manusia yang ketemu Tuhan, lalu dia toel Tuhan, lalu dia tahu, oh ini esensi Tuhan ini berbulu. Wah, Tuhan ini ternyata berkulit. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensi Allah itu dia nyatakan kepada kami. Apa esensinya Allah? Laisa kamislihi syai'. Itu esensi Allah dulu ya. Ya. Itu dulu, pahami dulu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang dia nyatakan bahwa dia ahad. Satu. Apanya yang satu? Allah adalah Tuhan yang memiliki zat dan sifatnya. Dia dikatakan Tuhan kenapa? Karena dia adalah entitas yang dia adalah zat dan sifatnya yang melampaui ruang dan waktu, yang melingkupi ruang dan waktu. Nah, dia satu-satunya yang tunggal, yang tidak ada lagi semisal dengan dia, tidak ada yang serupa dengan dia. Itulah kenapa saya katakan dia tunggal, satu-satunya ilah. Nah, tadi saya mau membantah, bentar dulu. Allah dan sifatnya dialah satu-satunya, tidak ada lagi. Jangan dibikin Tuhan kayak Lego gitu loh. Mohon maaf ya. Oh, Tuhan saya bisa dikatakan Tuhan karena dia punya hidung, terus dia punya kepala, dia punya bulu. Maaf. Yang satu itu Unirifa. Unirifa ini bisa dikatakan Unirifa adalah jasadnya dan sifatnya dan roh di dalam dirinya. Kalau Unirifa jasadnya saja dikatakan mayat. Kalau Unirifa rohnya saja dikatakan roh gentayangan. Ini makhluk. Allah bukanlah makhluk sehingga memiliki dikotomi. Karena saya katakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika apanya? Allah Tuhan itu yang satu. Nggak ada ceritanya. Oh, yang satu cuma sifatnya doang. Yang satu cuma zatnya saja. Apa? Tuhan itu apa? Anda mengenalnya dari apa? Dari Al-Quran dong. Ya, Lili diam dulu, biar saya. Anda mengenalinya dari apa? Saya mengenalinya dari Al-Quran. Al-Quran katakan bahwa dia adalah entitas satu-satunya yang laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada yang mirip dengan dia. Oh, seandainya dia mirip manusia, ada Tuhan. Wah, dia ternyata berhidung. Hidungnya lubangnya 2 kayak. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Mirip hidungnya dengan hidung manusia. Allah esensinya laisa kamitslihi syai'. Dengar dulu ya, jangan dipotong dulu. Nah, kemudian tadi Elia bilang kalau Tuhan itu eksis, maka eksis dengan esensinya, betul ya? Tapi coba saya tanya, ketika Yesus eksis, apakah esensinya adalah Tuhan? Jawab. Keilahiannya nggak pernah berpisah dari pribadinya. Esensinya adalah Tuhan, betul? Esensinya adalah Allah. Oke. Apakah esensinya Yesus dan Bapa sama? Sama. Oke. Apakah Bapa separuh manusia, separuh Tuhan? Oh, tidak. Ya udah, beda esensinya sudah. Esensi yang sama kan dalam keilahian yang bertalian. Apanya yang ilahi di diri Yesus? Pribadinya. Loh. Ya, apanya yang ilahi di diri Yesus? Anda kan tanya pribadi. Anda kan tanya loh. Esensi itu adalah bukan cuman dipotek-potek kulit, bulu, dipisah dengan sifat, brother. Esensi itu adalah keseluruhan. Esensi bebek apa? Oh, bebek kaki dua. Oh, nggak bisa. Ayam juga kaki dua. Ya. Kita buka definisi ya. Biar dibuat. Silakan. Jadi esensi Yesus itu Tuhan yang adalah bersifat manusia. Sorry ya, ini kita jujur-jujuran ya. Esensi Yesus adalah Tuhan yang kemanusia-manusiaan atau manusia ketuhan-tuhanan. Esensi Bapa adalah full Tuhan roh. Tidak ada sifat manusianya. Namanya aja, Yesus itu udah merujuk Dimit dulu, brother. Kores dimit dulu. Dari namanya aja. Yesus. Dari nama? Iya. Dari nama apa esensinya Yeshua? Kita pakai waktu aja deh. Ya udah pakai waktu timer aja, nggak apa-apa. Kita bahas esensi dulu ya, guys. Kita masuk ke esensi Tuhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama.
Sabar. Sabar. 1 menit dulu, 1 menit ya. Jadi kalau kita bicara esensi itu bicara hakikat. Ya, apa Jadi hakikat kalau artinya Billy? Hakikat adalah apa? Hal yang paling mendasar daripada Allah. Dari bahasa Arab, hak. Hak Diam artinya adalah yang benar. Diam Hak dulu. artinya Oke. benar. Maka Saya coba, jelasin. saya mau tahu definisi Saya- hakikat dari Billy dulu. Saya mau catat. Apa Oke, definisi saya hakikat jelasin. Billy? Contoh ya, hakikat itu adalah hal yang paling mendasar. Contoh, Hal yang paling manusia. mendasar. Betul. Hal yang paling mendasar dari sesuatu. Nah, hal yang paling mendasar, contoh, manusia itu, hal yang paling mendasar manusia itu adalah apa? Debu dan tanah. Ini versi Alkitab. Nah, persoalannya, kalau hakikat Allah, siapa yang tahu? Ayub pun menyatakan tidak ada yang tahu hakikat Allah. Oke, Billy, Nah, apa tetapi beda di Tuhan dalam- dan manusia, Billy? Loh, manusia itu adalah ciptaan. Tuhan? Dan Tuhan kami tidak. Tuhan itu adalah pencipta. Oke. Manusia adalah ciptaan. Tuhan itu pencipta. Betul. Hmm. Betul. Yesus manusia bukan? Tuhan, bukan manusia. Bukan manusia? Wah, Bukan. ternyata. Loh, Yesus bukan karena manusia, ya? itu bukan. Kalau menurut saya, karena bagi saya Barang jelasin 1 siapa menit yang baru saya tidak tutup. mengimani Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus. Oke, Billy. oke, 1 poin. Tidak ada Alkitab mengatakan bahwa bentur-benturkan Diam. tidak. Loh, saya kan Sabar, menanggapi sabar. Billy, Elia. Maksudnya saya Sabar. menanggapi siapa yang ngomong sama saya Sabar. kan? Nanti atur aja ya pertemuan berdua Uni Enggak. bahas ini. Heran ya aku ya teman-teman ya. Maksudnya begini loh. Dikatakan bahwa Tuhan itu beyond logic. Dan tapi pengajarannya logic. Dia mengatakan Tuhan itu beyond logic. Tapi pengajarannya logic. Kan aneh kan? Tuhan itu beyond logic, tapi pengajarannya logic. Itu saya dari tadi berperang dengan itu. Maksudnya apa ya yang begitu itu? Tuhan logic, pengajarannya logic. Kalau pengajarannya mengenai dirinya yang beyond logic, mungkinkah pengajaran mengenai dirinya yang beyond logic itu logic? Terus yang ditanya satu itu apa, dia nggak ngerti apa itu esensi dan eksistensi. Yang satu itu adalah Allah. Ya dia satu, ya apanya yang satu? Batu pun satu. Iya kan? Ya saya tadi memastikan aja cara berpikir dia itu bagaimana. Ternyata rusak juga, gak jelas. Billy Oneness ya, betul, Billy itu Oneness. Tadi dia pengen ngebenturin saya dengan Oneness, jadi nggak fokus kan diskusinya. Semua dinaikin, semua ini, jadi nggak ada pembatas antar pendengar, ya gitulah. Ya kalian nilailah sendiri tadi yang dia ngomongin itu apa semua itu. Di luar Kristen semua nabi palsu. Kenapa emang? Di luar yang dicatat dalam Alkitab memang nabi palsu. Emang kenapa? Ada masalahkah dengan itu? Kan Alkitab sendiri yang bilang. Dan kita melakukan perlawanan kepada mereka. Secara akademis, toh? Baik, saudara orang Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang menjadi bahan perbincangan antara apologet Kristen dengan Uniriva di video tadi. Mereka membahas tentang ketritunggalan Allah di dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, dari apa yang dia sampaikan kita boleh simak bahwa Uniriva tidak mengerti konsep Tritunggal, dan bagi saya itu hal yang lumrah, hal yang wajar, karena dia bukan Kristen dan dia tidak punya pemahaman tentang Allah Tritunggal, dia tidak punya pemahaman tentang teologis Kristen, dia tidak punya pemahaman tentang Alkitab, ya.
Jadi wajar saja kalau dia kemudian bingung memikirkan tentang Allah Tritunggal. Tapi bagi orang Kristen yang sejati sebenarnya sebenarnya bicara Tritunggal itu bukan hal yang terbaru gitu loh. Itu sangat dipahami dan itu tercatat di dalam Alkitab ya. Jadi saudara dalam Tuhan ya, seperti yang sering saya sampaikan bahwa Uniriva dalam hal ini lebih baik dan lebih bagus kalau tidak membicarakan Alkitab ya. Tidak membicarakan tentang Allah Tritunggal dalam Kristen. Tidak membicarakan tentang Tuhannya Kristen. Karena bagaimanapun dia tidak punya pemahaman tentang itu. Dia tidak mengerti tentang konsep kealahan di dalam kekristenan. Jadi lebih baik dia tidak membicarakan hal itu ya. Lebih baik dia membicarakan agamanya dia, membicarakan imannya dia, membicarakan kitabnya dia. Saya rasa itu lebih memberkati ya daripada dia membicarakan Alkitab, membicarakan Tritunggal ya, membahas tentang Yesus tapi dengan ketidakpengetahuan gitu loh, ketidakadanya pengetahuannya tentang itu. Jadi ujung-ujungnya ya pembahasannya pun entah kemana-kemana gitu loh. Ya, alangkah lebih baiknya dan lebih memberkati kalau kemudian ya Uniriva membicarakan agamanya dia, membicarakan kitabnya dia, membicarakan imannya dia gitu loh. Ya, sehingga pendengar-pendengarnya yang seagama dengan dia pun ya boleh terberkati dengan apa yang dia sampaikan ya. Daripada dia berkuar-kuar membahas Alkitab tetapi bukan kitabnya dia, membahas Kristen bukan agamanya dia gitulah ya. Nah saudara dalam Tuhan ya, dengan tidak membicarakan agama orang lain kita juga sudah ikut ambil bagian ya untuk mewujudkan nilai toleransi. Saya selalu sampaikan bahwa ya kita perlu dan membutuhkan yang namanya toleransi di negeri ini. Karena banyaknya perbedaan yang ada. Ya, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan agama, dan perbedaan-perbedaan lain yang boleh ada di negeri tercinta kita ini. Ya. Kita tidak bisa pungkirin hal itu. Ya, perbedaan memang ada. Ya, itulah keunikan daripada negeri kita ini ya, unik dan indah saudara dalam Tuhan. Jadi dalam keunikan yang ada ya, kita perlu menjaga nilai toleransi, perlu menjunjung tinggi nilai toleransi, karena dengan toleransi ya kita dimampukan untuk menghargai agama orang lain, menghargai budaya orang lain, menghargai iman orang lain ya. Kita dimampukan menghargai perbedaan yang ada ya. Nah saudara dalam Tuhan, sekali lagi mari kita mengkedepankan toleransi ya. Salah satunya dengan tidak membicarakan ya agama orang lain, dengan tidak membicarakan iman orang lain. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita fokus dengan agama kita masing-masing, fokus dengan iman kita masing-masing. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.